Siapkan kopi dulu biar nyantai. Terima kasih WMP Gaming atas traktiran kopinya. Nikmat pokoknya. Pesta teh Rosman dengan Eglantine nanti yang akan membuat Rosman terlibat dengan keluarga kerajaan yang sebenarnya ingin dihindari sama Sylvester, Ferdinand, dan Karlstedt. Di hari sebelumnya, Angelica cukup melelahkan. Angelica habis latihan sore kesatria. Rosman sama saya diberikan oleh kesatrianya Eglantine untuk menyerahkan undangan ini. Makasih Angelica. Brunhild, tolong tuliskan balasannya. Rosman sama izinkan saya untuk mengawal ketika Anda pesta teh. Aku senang menyambutmu Angelica, karena itulah kamu harus bisa menunjukkan kalau dirimu bisa lulus semua kelas tertulismu. Angelica hanya bisa menyerah. Rosman sama, Angelica itu sudah lulus ke sepertiga kelas tertulisnya. Itu menunjukkan betapa luar biasanya dia telah belajar. Kehadiran Anda itu memang benar-benar memberikan dampak positif kepadanya. Cornelius di sini membandingkan dengan Angelica di tahun-tahun sebelumnya yang kelas tertulisnya pasti tidak lulus sampai dia harus mengulang di musim berikutnya yang harus dibantu sama Cornelius dan dipaksa. Aku yakin ayah dan ibu pasti sangat bahagia ketika tahu Angelica sama bisa sampai pada titik ini. Rosman sama, hutang kami kepada Anda itu benar-benar tak terbalaskan. Kalau begitu Angelica, bagaimana kalau aku itu mau mengajarimu tahap keempat metode kompresi mana? Tetapi jika kamu bisa lulus semua kelas tertulismu sebelum aku kembali ke Ehrenfest. Ada tahap lain? Angelica, Cornelius, Wilfried semuanya terbelalak. Kenapa aku dari faksi lain? Kapan aku bisa memilih faksiku sendiri? Kalian sekarang mungkin faksi Veronica karena dari orang tua kalian. Aku akan konsultasikan kepada Aub terkait pergantian faksi kalian nanti. Aku akan berusaha sebisaku untuk mewujudkan hal itu. Aku harap kalian bisa memantaskan diri untuk bisa diajari kompresi mana. Siap Rosman sama? Secercah harapan untuk mantan faksi Veronica. Sementara itu, Angelica di sini mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya sambil menatap Rosman dengan mata anak anjing. Rosman sama, aku pasti bisa lulus semua kelas tertulisku. Aku hanya butuh waktu lagi. Perubahan 180 derajat, padahal beberapa detik yang lalu dia itu benar-benar putus asa. Sekarang mata birunya benar-benar bersinar. Pipinya memerah. Senang maksimal. Jika orang tak tahu siapa Angelica, orang pasti akan melihatnya sebagai gadis yang jatuh cinta. Rosman sama, jika kamu mengajari Angelica, tentu saja kamu akan mengajari saudaramu kan? Aku akan mengajarinya hanya ketika dia itu lulus semua kelas tertulisnya dalam waktu 3 minggu ini sebelum aku ke Ehrenfest. Kita tahu sendiri kalau Angelica itu membutuhkan 3 minggu untuk menyelesaikan sepertiga kelas tertulisnya. Jadi bukannya itu mustahil untuk Angelica bisa lulus 2/3 kelas tertulisnya dalam waktu 3 minggu ini. Rosman sama, lihat ekspresinya itu. Semangat membaranya itu bukankah mengingatkan pada Anda yang sedang mengejar perpustakaan? Kalian itu benar-benar mirip ketika mengejar sesuatu yang kalian sukai. Oke, kalau begitu, aku akan mengejarkan semua para pengikutku. Langkah keempat. Tetapi jika Angelica di sini bisa lulus semua kelas tertulisnya dan kita bisa meningkatkan peringkat Ehrenfest ke ranking 12 atau lebih tinggi lagi pada turnamen antar kadipaten nanti. Kalau Rosman sama bilang semua, di sini kami para sarjana magang akan membantu para ksatria menyusun daftar VIPs antar kadipaten. Kalau begitu di sini kami para magang pelayan juga akan fokus dalam mempersiapkan turnamen antar kadipaten. Kami tak sabar untuk menantikannya. Setelahnya, Rosman di sini mengusir Traugott sebagai pengikutnya. Itulah yang ada di episode sebelumnya. Rosman ini biasa aja kalau dibenci oleh seseorang. Tapi ketika nih anak itu ngejek Damuel, Rosman benar-benar gak terima. Rosman pun tak ragu untuk membuang lelaki yang berani merendahkan orang yang dia sayangi. Dan hari ini Angelica itu benar-benar luar biasa fokus dalam belajarnya sampai kita tidak akan mengenal bahwa dia itu adalah Angelica. Dia sempat berteriak sama Cornelius, metode kompresi Rosman sama itu luar biasa. Aku sangat menghormati kemampuannya dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Aku ingin meningkatkan kapasitas manaku lagi dan menguatkan stand look lebih luar biasa lagi. Saat Rosman di sini lagi ngobrol dengan Cornelius, tiba-tiba Rosman di sini keinget. Dia perlu membicarakan bisnis dengan Beno sebelum konferensi Ardung nanti. Rosman sama, kamu itu jangan melamun ketika kita itu sedang ngobrol, dengarkan orang lain ngomong. Cornelius di sini itu menekan pipinya Rosman dengan kedua tangannya. Rosman itu ingin melepaskannya, tapi tak mungkin dia itu kuat melawan kekuatannya ksatria. Cornelius yang berekspresi frustasi geli sendiri melihat wajah gepengnya Rosman. Kalian berdua itu kakak adik yang akrab banget ya.
Perkataan itu membuat Cornelius tersentak yang membuat dia itu canggung sendiri. Roseman sama dan aku bisa berinteraksi seperti ini hanya ketika di Royal Academy saja. Kita bisa bersama sebagai keluarga itu hanya ketika Roseman sama di sini masa pendidikannya sebelum dia itu diadopsi sama Aub ketika di rumah. Aku di sini juga menikmati ketika di Royal Academy. Kalau di kastil, di sini kita harus benar-benar menjadi putri kandidat Arthur dan kesatria. Tetapi ketika di akademi, kita bisa sepenuhnya sebagai saudara kandung. Leonor di sini tuh malah memandang mereka penuh minat. Jadi Roseman pun langsung mengalihkan ke topik yang sedikit romantis. BTW pada upacara wisuda nanti kan kita harus ditemani oleh seseorang kan. Untuk mereka yang nggak punya hubungan romantis dengan siapapun, biasanya akan ditemani oleh keluarganya. Cornelius, apakah kamu nanti akan meminta ibu untuk menemani? Leonor di sini langsung mendengarkan dengan tatapan penuh kilauan. Ya itu benar sih, kalau kita nggak tertarik siapapun, kita di sini akan meminta ibu atau bibi kita. Kalau meminta saudara yang umurnya itu hampir sama, pasti akan dikira pasangan menikah nanti. Kalau Cornelius gimana? Apakah kamu tertarik dengan seseorang? Aku dengar kamu itu cukup populer di kalangan para gadis. Apakah ada seseorang yang membuatmu tertarik? Aku dapat mengatakan kepada mereka untukmu. Kamu ngomong apa, Roseman sama? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Biarkan aku sendiri yang memintanya. Oke, jadi Cornelius di sini tertarik dengan seseorang yang membuat Leonor di sini tuh menurunkan pandangannya penuh kegalauan. Beberapa hari kemudian, pesta tehnya sore 3 hari lagi ya. Oke. Para pengikutnya Roseman pun mulai mempersiapkannya. Brunhild dan Liselita pun mulai membahas apa yang perlu dibawa. Diskusi saat ini tuh benar-benar dipimpin sama Brunhild yang udah nggak sabar untuk bersosialisasi dengan Klassenburg, Kadipaten number 1, dan Eglantine ini adalah gadis nomor 1 juga se-Royal Academy. Dan diputuskan akan membawa 2 kue pon madu, dan satunya lagi rasa baru. Hari pesta teh. Di Royal Academy ini, setiap kadipaten itu punya ruangan pesta teh sendiri-sendiri. Ruangannya Klassenburg ini ditutupi sama permadani-permadani yang kompleks dan mewah. Kalau tempatnya RFS mungkin beberapa aja yang dikasih permadani. Dan perabotannya itu dari marmer. Setiap kadipaten itu punya ciri khasnya. Intinya tempatnya itu megah. Kadipaten ini ranking 1 bukan laba-laba saja. Saya di sini bahagia atas kedatangan Anda, Roseman sama. Roseman disambut dengan senyuman lembutnya. Eglantine dengan tampilan yang luar biasa feminim. Kepangan rambutnya itu benar-benar rapi. Keeleganannya itu tak perlu dipertanyakan lagi. Terima kasih banyak Eglantine sama atas undangannya. Eglantine ingin memperkenalkan Roseman kepada yang lainnya. Tapi itu lain waktu. Tapi pada momen ini, Eglantine pengen ngobrol berdua dengan Roseman. Di hati Roseman sendiri sih lebih senang ngobrol berdua kayak gini, dia lebih santai. Kue pon telah dihidangkan pada Eglantine. Ketika dia merasakan ternyata itu rasa baru. Eglantine di sini itu dikejutkan dengan betapa banyaknya cita rasa dari kue pon ini. Eglantine sebelumnya kan juga udah dikasih sama pangeran, kue pon yang rumtof sama madu. Kue pon Apfelsig ini rasanya itu lebih fresh di mulut. Roseman juga membawa rinsamnya yang diambilkan sama Liselita. Ketika di sini dia itu menciumnya, baunya harum, itu puas di wajahnya Eglantine. Eglantine juga menyinggung permainan Dieter Roseman melawan Dunkelverger yang telah diberitahu detailnya sama Anastasius. Padahal Anastasius saat diberitahu sama Ruven itu benar-benar gak kelihatan tertarik. Dia tentu terkejut Roseman bisa mengalahkan Dunkelverger. Roseman tak melebih-lebihkan, dia di sini hanya bisa menang karena taktik gak biasanya. Yang pantas menang itu tetap Dunkelverger. Eglantine nyampain kalau Ruven Sensei memuji gaya bertarungnya Roseman dan ingin mengajak tanding ulang. Roseman hanya tersenyum dan berjanji dalam dirinya sendiri kalau harus menghindari Ruven Sensei bagaimanapun caranya. Seolah tahu ketidaknyamanannya Roseman, Eglantine dengan senyumannya langsung mengganti topik. Roseman sama, tarian dedikasi Anda itu terlihat indah. Itu hanya karena tubuh saya itu kecil. Tak ada yang istimewa. Saya di sini hanya melihat tarian Anda dari dekat, Eglantine sama. Saya di sini menari sambil berharap bisa meniru Anda sedikit saja dari keterampilan dan keanggunan Anda. Perkataannya Roseman sekali lagi merenggut hatinya Eglantine. Untungnya di sini Roseman bukan laki-laki. Dia yang mendapatkan pujian keterampilannya ini bisa menginspirasi seseorang dengan mata antusiasnya. Eglantine benar-benar bisa jatuh cinta saat itu juga. Dia ngomongnya sambil malu-malu. Melihat ekspresi romantisnya Eglantine di sini, Roseman langsung kepikiran apakah pangeran nanti akan cemburu dengannya ya. Saat Eglantine mempersiapkan pesta teh ini, dia itu dikejutkan dengan Roseman yang udah lulus semua kelas tertulis maupun praktiknya. Tapi menurut Roseman itu harusnya biasa untuk kelas 1 dan kelas 2 yang memang punya kelas yang lebih sedikit daripada kelas yang lain yang udah fokus ke jurusannya masing-masing. Ditambah Roseman ini memang harus segera balik ke Ehrenfest karena ada keperluan. Itu karena Roseman sama di sini uskup tinggi Ehrenfest kan?
Rosman terkejut, biasanya para bangsawan yang lain tuh pasti akan jijik ketika menyebutkan sesuatu yang ada hubungannya dengan kuil. Tapi mata oranye indahnya Eglantine ini sama sekali tak menunjukkan hal itu, malah dia di sini terlihat tertarik. Ekspresinya di sini serius. Eglantine tanya tentang agendanya di kuil. Dia di sini tuh tahu bahwa tradisi lama Yargensmith dulu itu memang membuat kandidat Arkduknya itu mengisi mana di tanahnya. Rosman dikejutkan sekali lagi. Dia kira di sini Eglantine akan ngomong kalau Ehrenfest ini kekurangan mana yang sampai meminta kandidat Arkduknya untuk mengisi tanahnya. Tapi dia di sini malah berkata sebaliknya. Aku cukup dikejutkan, ternyata Eglantine itu tahu bahwa Yargensmith dulu itu dekat dengan kuil. Padahal bangsawan sekarang itu semuanya pada nggak peduli. Suasananya Eglantine di sini berubah ya. Dia langsung meminta Rosman untuk menggunakan magic tool pemblokir suaranya. Rosman di sini menjelaskan kalau di sini Ehrenfest itu kekurangan mana sehingga para kandidat Arkduknya itu membantu untuk mewarnai tanahnya. Dengan mata penuh harap, Eglantine di sini itu ingin memasuki kuil juga. Rosman tak mengira kata-kata itu muncul dari gadis nomor 1 se-Royal Academy. Semuanya itu tentu karena masalah politik. Sigiswald itu telah meminang Eglantine untuk memperkuat tahtanya. Bersamaan dengan itu, Anastasius pun juga meminangnya. Yang membuat Eglantine di sini itu keinget masa lalunya. Terbunuhnya semua keluarganya karena racun disebabkan perang saudara karena politik. Siapapun yang Eglantine pilih nanti pastinya akan membuat perang saudara lagi. Tragedi masa lalu itu akan terjadi. Perang saudara itu terjadi karena pangeran kedua yang dinobatkan untuk menjadi raja yang sebelumnya mati sebelum resmi menjadi raja. Ada perebutan tahta antara pangeran ketiga dan pangeran pertama, tapi dimenangkan oleh pangeran ketiga yang berhasil membunuh pangeran pertama. Tetapi pembunuh yang dikirim oleh pangeran pertama itu berhasil membunuh pangeran ketiga dan keluarganya. Istri pertama pangeran ketiga itu adalah anak dari Aup Klassenburg. Ketika tahu kematian putrinya itu, Aup Klassenburg langsung murka. Dia di sini langsung mengadopsi Eglantine yang berhasil selamat karena dia tidak makan bareng dan langsung mendukung pangeran kelima. Sedangkan orang-orang yang mendukung pangeran pertama langsung mendukung pangeran keempat. Akhirnya pertandingan antara pangeran keempat dan kelima dimenangkan sama pangeran kelima yang dibantu sama Klassenburg. Tapi bisa juga dikatakan kalau pangeran kelima itu seperti bonekanya Aup Klassenburg. Karena dibasminya para musuh itu karena murkanya Aup Klassenburg. Salah satunya 3 pustakawan Arch Nobel. Rosman di sini paham kalau Eglantine di sini itu ingin menghindari perang itu terjadi lagi. Tetapi pastinya Aup Klassenburg itu pasti nggak setuju dengan hal itu. Eglantine di sini itu udah ngomong sama Aup kalau dia itu ingin ke kuil, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Jadinya dia itu curhat sama Rosman saat ini. Sangat wajar jika Aup Klassenburg itu menolaknya, karena kuil di sini itu adalah cemoohannya para bangsawan. Ditambah Eglantine di sini itu memasuki kuil untuk menghindari pernikahan. Tapi kasusnya Rosman ini malah sebaliknya. Ketika Rosman sudah cukup umur untuk menikah, dia akan lepas dari tanggung jawab uskup tingginya. Eglantine cukup menyesal. Eglantine lebih senang menyumbangkan mananya untuk kadipaten, sekaligus menghindari peperangan saudara. Sebenarnya di sini Eglantine jika dia bisa menjadi Aup Klassenburg itu bisa menghindari pernikahan dengan keluarga kerajaan. Hanya saja sepupunya itu sudah disiapkan untuk menjadi Aup Klassenburg berikutnya. Dan kakeknya ini benar-benar menyesal telah mengadopsi Eglantine. Adopsinya itu menurunkan statusnya yang sebelumnya keluarga kerajaan menjadi keluarga Aup. Karena itulah kakeknya itu mengharapkan Eglantine bisa menikahi keluarga kerajaan untuk mengembalikan kehormatannya. Padahal Eglantine hanya menginginkan kedamaian saja. Dia sama sekali tak mengharapkan statusnya sebagai keluarga kerajaan. Rosman pun menyarankan Eglantine di sini bisa ditemani sama keluarganya saja. Bagaimanapun juga Eglantine nggak mungkin bisa menghindari pernikahan dengan pangeran. Dia hanya bisa menundanya saja. Secara halus ini adalah penolakannya Eglantine atas perintahnya raja maupun Aup Klassenburg. Waduh, apa yang harus aku katakan kepada pangeran Anastasius nanti? Rosman sama, tolong rahasiakan ya kalau aku ingin masuk kuil. Tak akan ada yang percaya kalau saya mengatakannya sekalipun. Itu mengakhiri obrolan serius mereka. Eglantine di sini pun mulai membahas tentang tren Ehrenfest. Dia itu tertarik dengan rinsam dan jepit rambut melebihi musik. Dia tertarik untuk bisa mengimpor keduanya itu ke Klassenburg. Saya akan melaporkannya kepada Aup Ehrenfest ketika saya kembali. Eglantine sama, apakah perlu bagi saya untuk membawa rinsam diam-diam meskipun itu nanti harus ada biayanya? Astaga, Rosman sama, jika pangeran Anastasius mendengarnya, dia pasti akan cemburu lagi. Senyum Eglantine. Dia pun meletakkan jarinya di depan bibirnya. Tolong lakukan Rosman sama, 1 toples aja.
Itu akan menjadi rahasia kita berdua. Rosman sama, semoga persahabatan kita tetap bertahan lama dan penuh kedamaian.